Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan menyampaikan apa makna dari Quran surah Al-Mudaththir. Kenapa ini ayat, apa kaitannya dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian bagaimana Nabi mendakwahi dan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah yang luar biasa. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan. Kalaulah seandainya pada kemarin kau masih bisa duduk-duduk, misalkan. Kalaulah kemarin kau masih bisa duduk, masih bisa berselimut, masih bisa santai, tapi kali ini perintahnya tidak bisa lagi. Kalau kemarin kau cuma diperintahkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi hanya untuk membaca alam raya ini, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca keadaan manusia, membaca bagaimana nikmat Allah turun begitu banyak, tapi manusia begitu durhaka kepada Allah, padahal dia tidak bisa memperjuangkan kehidupannya sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjuangkan kehidupannya. Kalau kemarin perintahnya membaca, tapi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahnya adalah dakwah. Tidak ada lagi kesempatan bersantai, karena ini tugas dakwah sudah dimulai. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Jadi dalam fase dakwah ini, dakwah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaha-agungkan Allah. Kalau kemarin mereka begitu banyak menyembah berhala, mengagungkan berhala, ada Hubal, ada Manat dan lain sebagainya. 360 berhala pun ada di sekitar Ka'bah. Pada saat itu mereka mengagungkan itu semua. Hari ini tinggalkan itu, ajak orang untuk apa? Wa rabbaka fakabbir, untuk memahabesarkan, memahaagungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lalu ada orang yang sombong dengan kekayaannya sehingga dia diagung-agungkan. Kalau kemarin ada yang sombong karena dia penyair hebat sehingga dia diagungkan. Kalau kemarin ada orang yang begitu ampuh, kasih dia peringatan bahwa tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini sebentar, kita akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada satu masa di mana yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Saat itu jangankan manusia yang kecil ini, malaikat Jibril saja berbaris tak mampu berkata kecuali Allah yang mengizinkannya. Akan ada satu hari pertemuan benar-benar Malik Yaumiddin. Kekuasaan itu mutlak akan disaksikan semua orang bahwa Allah lah yang maha menguasai hari pembalasan. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pesan dakwah yang disampaikan ke masyarakat, wa rabbaka fakabbir, hendaklah memaha-agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa thiyabaka fatahhir, orang yang berdakwah itu harus nampak indah. Paling tidak pakaiannya indah, makanya kata Allah bersihkan pakaian. Jadi memulai dakwah itu harus memunculkan bahwa dia rapi. Dia pakai pakaian yang rapi, tidak kumuh, tidak lusuh.
Dia tampil jangan menjadi orang yang orang lain pun menghindarinya karena penampilannya, jangan. Tapi untuk menyampaikan kebenaran itu perlu penampilan, untuk menyampaikan kebenaran itu perlu kerapian. Maka perintahnya wa thiyabaka fatahhir, hendaklah engkau membersihkan pakaianmu. Artinya jasmaninya harus mantap, lahiriahnya harus keren. Itulah pesan yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Orang yang menyampaikan kebenaran, yang saat itu hanya ada satu manusia, dialah Nabi mulia, dialah penutup para nabi dan rasul, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menyampaikan kebenaran, tidak hanya harus bersih secara jasmani, tapi dia juga harus suci secara rohani. Jangan sampai apa yang kita sampaikan nanti bertolak belakang dengan sifat keseharian kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, warrujza fahjur, hendaklah engkau membersihkan dirimu dari perbuatan dosa, hendaklah engkau meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan untuk melakukan perbuatan itu, mendekati perbuatan itu pun tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan mencintai perbuatan itu, untuk menerima perbuatan itu sebagai hal yang biasa pun tak boleh. Jadi kalau ada orang mabuk, tidak boleh Nabi memakluminya. Jangan pula nanti hari biasa, namanya juga lagi panas, lagi suasananya dingin, untuk menghangatkan diri mabuk, tidak boleh ada pemakluman. Jangankan untuk mencoba minuman itu, untuk memakluminya saja tidak. Kalau ada orang yang pada saat ini ingin berdakwah, harus dua yang disampaikan ini. Yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dia harus mensucikan dirinya secara lahiriah, dia juga harus mensucikan dirinya secara batiniah. Dia harus bersih lahir, indah dipandang secara lahiriah, tapi lebih indah lagi ketika ditatap hatinya, karena hatinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wala tamnun tastakthir, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud engkau akan menerima imbalan. Jangan pernah dalam hidup ini kita merasa bahwa apa yang kita beri itu milik kita. Yakinlah apa yang kita beri milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah pernah kita merasa kalau kita sudah berdakwah, oh mereka masuk Islam gara-gara aku. Tidak, kita tak ada apa-apanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita bahkan untuk orang yang kita cintai aja nggak bisa kita kasih hidayah, tapi Allah yang kasih hidayah mereka. Maka kita hanya penyampai. Kita ini bukan bukan penguasa. Kita ini cuma penyampai. Maka ini pesan kepada para dai, pesan kepada kita, bahwa apapun yang kita lakukan jangan pernah merasa jasa kita begitu hebat, tapi katakanlah bahwa ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memberi, jangan pernah menolong, jangan pernah melakukan sesuatu kemudian merasa berjasa dalam sesuatu itu, tapi haruslah dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah mengharap balasan yang lebih banyak. Maka kata Allah, wali rabbika fasbir. Nah, kalau yang tadi semuanya perintah, kalau ini berita kepada Nabi, perintah juga, tapi berkaitan tentang apa yang akan dialami oleh Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, maka nanti akan ada tantangan di sana. Jangan gampang ciut nyalimu, tapi bersabarlah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi itu benar-benar kalau berdakwah itu memang benar-benar karena Allah.
Nabi itu bahkan ingin kali orang masuk ke dalam agama walaupun nyawa dia dari taruhannya. Sedih Nabi kalau seandainya dia menyampaikan dakwah orang tak menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, "Wa li rabbika fasbir," untuk menjadi pendakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk melakukan tugas dari Allah ini tidak hanya cukup dengan mental yang kuat, tapi kesabaran juga harus luas. Kesabaran juga harus luas. Maka Allah seakan ingin memberitahu kepada Nabi, tantangan dakwahmu di depan begitu berat, tantangan dakwahmu di depan begitu luar biasa. Maka tak ada sesuatu selain mental itu, tapi harus ada kesabaran dalam hatimu, harus ada kelapangan dalam hatimu untuk memenuhi tugas dari Rabbmu, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada fase Nabi Shallallahu alaihi wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi, tentunya saat itu ada generasi pertama atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Generasi yang pertama-tama yang pada saat itu memeluk agama Islam. Siapa yang didakwahi Nabi pertama? Di hari pertama, jadi gitu turun ayat tadi itu, langsung Nabi dakwah. Siapa yang didakwahi Nabi? Tentunya keluarga terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama istri beliau. Dia sampaikan ada turun perintah Allah begini. Aku harus menyampaikan kebenaran. Apa engkau mau bersama dalam berjuang menyampaikan agama Allah ini? Apa engkau tidak menolaknya? Apa engkau setengah-setengah? Yang disampaikan Nabi kepada istrinya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Dan pada saat itu Khadijah langsung beriman kepada Allah dan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang didakwahi Nabi adalah pembantu beliau, namanya Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi. Saat itu didakwahinya dan Zaid juga memeluk agama Islam. Maka pada saat itu Nabi di hari pertama ini langsung berdakwah kepada anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib yang saat itu memang tinggal bersama beliau. Ali yang pada saat itu beranjak menjadi remaja. Saat itu didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan begini. Akhirnya Ali pun memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mendatangi sahabat terbaiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pada saat didakwahi Nabi tahu bagaimana sahabatnya ini mulia hatinya, tulus, bersahabat sudah lama. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi pun diketahui oleh sahabatnya tidak pernah berbohong. Dia ajaklah Abu Bakar ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Dia sampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang harus diagungkan. Berhala-berhala harus ditinggalkan. Maka pada saat itu Abu Bakar pun memeluk agama Islam dan siap menyatakan kepada Nabi bahwa dia akan mengajak orang-orang yang di wilayah kekuasaannya. Karena Abu Bakar ini pedagang. Dia pedagang kaya yang murah hati, suka membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Dia bersahabat dengan orang, dia tak pernah berbohong. Dia bersahabat dengan orang baik, sehingga teman-temannya pengusaha-pengusaha lain memuliakannya. Maka pada saat itu Nabi beserta Abu Bakar melanjutkan dakwah Abu Bakar langsung kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Di antaranya yang didakwahi oleh Abu Bakar yang masuk Islam ada Utsman bin Affan. Jadi ada Utsman bin Affan al-Umawi, ada juga Az-Zubair bin Al-Awwam al-Sadi. Kemudian pada saat itu ada Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Abu Bakar ini sama-sama dia pedagang. Ada Abdurrahman bin Auf diajaknya juga. Saat itu Abdurrahman bin Auf pun menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Maka saat itu didakwahi lagi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun memeluk agama Islam. Didakwahi lagi oleh Abu Bakar pada hari yang kedua itu. Maka masuklah Talha bin Ubaidullah At-Taimi. Maka pada saat itu mulailah bermasukkan orang ke dalam Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Masih banyak lagi generasi yang diajak di hari-hari berikutnya. Maka ada target. Siapa targetmu? Aku mendakwahi fulan, langsung ke sana. Didakwahinya fulan-fulan, di sini dakwahi fulan ke sana. Diam-diam ini. Tapi pada saat itu yang di sana masuk Islam, yang di sini masuk Islam, yang di sana masuk Islam.
akhirnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh orang-orang yang ada di tempat itu, karena sudah turun perintah sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perintah sholat ini adalah tidak sama dengan perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dalam riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang yang memeluk Islam sholat di saat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, baru 2 waktu itu. Maka pada saat itu ada perhatian dari orang Quraisy, itu kayaknya Muhammad menyebarkan yang ada hal yang baru, itu kayaknya Muhammad ada ibadah yang baru, terdengar oleh mereka. Tapi mereka tidak terlalu open. Kenapa? Karena bisa saja Muhammad yang suci, Muhammad yang bersih itu begitu peduli dengan agama. Jadi tak ada masalah kalau dia menyampaikan ajarannya kepada kita. Yang penting tak ada masalah dengan masyarakat di kota Mekah ini. Itu fase sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Lalu bagaimana sholat mereka? Bagaimana Jibril mengajari Nabi SAW? Bagaimana pada saat Nabi kemudian dakwah secara terang-terangan? Apa yang dihadapinya? Tentunya ini kajian yang akan kita sampaikan pada fase-fase berikutnya, pada season-season berikutnya. Tetaplah dalam Sirah Nabawiyah, kita menyelam ke dalam sejarah. Mudah-mudahan banyak hikmah yang akan kita dapatkan dan ada semangat tinggi yang akan kita miliki untuk berislam dan menyampaikan kebenaran seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Hatinya, mentalnya tidak akan pernah rapuh ditimpa oleh ocehan-ocehan ketika dia menyampaikan dakwah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.